brengsek mana kamari anjir. Naon ngahurungkeun flare tah. Da kumaha atuh nya Pak, kamari mah tuh momen atuh nya ngahurungkeun flare atuh. Jadi bobotoh brengsek anjing. Urang lain bobolain urang lain bobotoh brengsek. Kan urang motoan ya anak. Ya benar sih, barudak ya. Jadi kumaha ngomong ya episode kali ya gitu ngebahas soal bobotoh brengsek wae gitu mong. Tuh orang ngabas ieu we tah. Tah. Aya endorse ada we ya, di endorse euy. Kemajuan sebuah prestasi podcast Frontline Boys aya nu nga-endorse. Aing geus, ai pas di itu di Gor Pajajaran. Kopi Bank Mandiri teh aja. Jeung kopi naon sih eta teh? Kalembir sombong heula. Sombong heula. Bank Mandiri geus nya binya. Bank Mandiri geus. Sandi Liquid geus. Kopi geus bahasa itu kopi pandit ayeuna geus kopi pandit tempat lagi di pandit football. Oke, siap. Operatorna tinggal operator. Ya, langsung fonderna langsungnya. Tah. Operatorna ya. Tah. Operatorna tinggal. Operator. Abang-abangan langsung. Aduh. Ton rame naon ayeuna ton? Mong. Di episode kali ini kita kan pembahasan utamanya akan mengulas seputar ya Pak Tobi preview dan review Persib di Piala Presiden. Nah. Tapi kan sebelum ke sana moal rame nya peran lain lamun ngabahas eta mah geus sarua jeung si mau katanya gitu nya. Tah kan peran lain kudu aya sudut berbeda ya. Tah ini orang sedang apa sih yang sedang ramai di timeline gitu. Kan tadi maneh sebutkan naon sih maneh pada ngurungun flare gitu. Tah eta orang bahas kaduanya. Tapi anu kemarin nu rame mimiti ya Pak Tobi soal tiketing. Bobotoh ketika sebelum pertandingan pembuka Persib lawan Bali United kesusahan mendapatkan tiket gitu karena pembukaan tiket tuh di H-1 malamnya Mung sekitar jam 7-an ya kalau nggak salah ya jam 7 malamnya malam Pak Tobi gimana sih ada insight atau apa gitu karena komunitas kan kemarin si Viking Persib Club nggak membuka tiketing ya kepada para distriknya eta gimana Pak Tobi? Ya kan sebenarnya kamari si kuota tiket teh Panpel cuman menjual 15.000 tiketnya misalnya. 15.000 ya, Mung? Ya, 15.000. Nah, maksudnya itu yang harus dijelaskan pertama sih. Kan kapasitas GBA itu 40 ribuan atau 38 ribunya menurut kurang 37 38. Nah, kenapa dijual 15.000 itu kan masih simpang siur apakah arahan dari kepolisian atau karena stadionnya tidak siap atau naon itu yang belum pesan itu yang belum tersampaikan kepada Bobotoh. Jadi kan Bobotoh juga simpang siur kayak nu nyebut di Jalak mah bisa 25 misalkan anu kari itulah. Itu kan yang harus dijelaskan sebenarnya biar si Bobotoh teh mengerti lah kenapa cuma 15.000 sehingga mereka pun bisa memahami yang sudah rindu ke stadion tidak memaksakan ke stadion kalau alasan-alasannya jelas dari awal gitu. Eta sih. Nah terkait keriuhan dan kekisruhan banyak wajarnya karena sudah lama tidak nonton stadion. Kuota cuma 15.000 euforia dan dijual online full gitu online. Kan nyanggeus lah eta mah geus pasti hese eta mah geus sebuah perpaduan yang edan eta mah gitu. Tapi akhirnya Bi kalau orang bisa nanya kenapa pada akhirnya Viking itu tidak mengakomodir distrik-distriknya untuk menjual tiket? Karena cenah kuota yang ditawarkan untuk Viking hanya 1.000 kalau nggak salah 1.000 ya. 1.000 dari 15.000 dari 15.000 kurang dari 10% ya. Bahkan ada yang bilang cuma 960 berapa lah ya anggap 1.000 lah nya. Artinya kan dari 15.000 1.000 artinya seberapa persen? Kurang dari 10%. Kurang dari 10% kan. Betul. Padahal di pertandingan biasanya gak segitu kuotanya gitu dengan sesuai persentase ya gitu. Iya sebagai sekung Viking, lain sebagai founder Frontline. Tadina orang terek ngundangna ketua harian Viking, Doni Huligan. Terjadi karena ridersnya dan pisan Doni Huligan. Kerbucinnya enak. Kerbucin enak. Jadi sih kayak mahal ini. Jadi kieu caritana orang ke video call kasih Doni Huligan. Don di mana Don? Ngajau, ngangkat si ngek. Anjing. Bisa bobogan oke nya. Ngeri ya. Cinta segitiga tuh. Lagu coklatnya geuning segitiga. Di TV.
Pak Tobi aya anu diceritakeun deui teh soal keriuhan yang terjadi di pertandingan pertama kemarin. Kan ini kita tayang tuh sebelum pertandingan keduanya. Dan kebetulan ketika tag podcast ini si tiketnya udah dijual dan kendalanya masih sama gitu. Susah diakses dan lain-lain gitu. Ada mas insight apa gitu yang perlu Bobotoh tahu gitu. Ayeuna kuotana sabaraha sih dijualna? Masih kena sama aja sama seperti yang kemarin. Berarti fase grup semua sama Mung? Sama di GBLA sama segitu kuotanya. Oke. 15.000. Ya pertama mungkin itu harus dijelaskan kenapa 15.000. Urang we belum mendapatkan informasi yang firm lahnya apakah ini teh 15.000 teh dari kepolisian atau dari stadion eta kudu dijelaskan lah. Kedua, ya dengan 15.000 ini memang sulit ya untuk mengakomodir antusiasme Bobotoh, apalagi lawannya Persebaya pasti itu kayak kan daratan oge gitu. Geus datang di kamari. Ya maksudnya ngawadahan supporter orang sorangan wae can kawadahan, datang deui supporter batur nu kudu diwadahannya semakin crowded lah pasti. Ya eta mah selamat berburu tiket we lah. Intina mah. Jadi saya mau aya insight kumaha eta mah. Sebenarnya lamun orang di garis bawahi ada terkait tiket mah nya kahiji karena sosialisasinya yang kurang aja cek urang mah. Dari si Persibnya. Betul, ieu teh kan Bobotoh meraba-raba gitu. Kapan tiket ini dibuka, kapan tiket ini kuduna mah geus kudu boga fix gitu. Fix schedule. Ieu tiket dibuka hari ini jam sekian gitu. Itu ke satu, kedua kesiapan infrastruktur digitalna gitu. Siap tidak menampung animo Bobotoh yang ratusan ribu bahkan jutaan meureunnya. Klaim PTPB kan bala 6 juta gitu. 6 juta eta asup ke server persib.co.id dan loket.com. Siap tidak menerima kedatangan itu? Kan buktinya tidak siap gitu. Eta sebenarnya mah ayana di sosialisasi heula we lah. Nu bener kapan ini tiket ini dibuka dan kesiapan infrastruktur digitalna gitu. Lamun cek urang sih toh. Mung kan mana kemarin aya di lapangan ya. Terkait kemari si Bobotoh di stadion, terus soal tiketing, keriuhan. Itu kan mana ngomongkan soal infrastruktur nasi Persibnya. Terus ada hal lain misalnya juga kenapa harus pemilihan GBLA gitu memaksa cuma 15.000 gak dijalak aja gitu yang mungkin lebih siap atau hal-hal lain gitu ada nggak atau dari kepolisian kan tadi Pak Tobi menjelaskannya karena itu pun nggak taunya Pak Tobi Persib tuh kenapa memilih kunaon hanya 15.000 kunaon gitu. Pertimbangannya karena struktur tanah di GBLA dan memang kondisi di GBLA seperti itu sekarang gitu. Jadi ya, riskan dong kalau maksa di GBLA terus. Ya seharusnya nggak layak nggak sih seharusnya GBLA? Lamun orangnya sebagai nah saya ngomong. Kalau orang sebagai Bobotoh yang ingin nyaman menyaksikan di stadion, ya orang bakal memilih Jalak Harupat. Kenapa? Karena Jalak Harupat itu baru direnov. Ya. Enggak, maksudnya itu struktur bangunan dan lain-lain teh eta teh informasi resmi dari. Ya betul, itu yang tadi menjadi pertimbangan pihak kepolisian dan Panpel dan Pemkot juga bahwa tiket yang dijual itu harus 15.000. Soalnya dan kenapa di tribun bawah, tribun atas itu tidak bisa dipakai. Tribun atas tidak bisa dipakai. Tapi pada kenyataannya ada beberapa ratusan lah di atas yang teman-teman loba pisan ya. Itu masalahnya kan GBLA ini kan cenah akan diprospek menjadi stadion masa depan Persib lah nya. Kalau didinya kayak gini. Ini teh hanya situasi saat ini atau kayak kareupna bakal gitu terus gitu. Ya, kalau kayak mau ge lah aja 15.000 tuluy gitu. Tapi orang berharap dengan aya nu lelang teh geuning, pengelolaan lelang ieu. Urang berharap si Persib menang pitching nanya tenderna menangnya kudu menang eta. Berarti ini masih proses ya? Geus diatur ku si Tonai. Oh geus ganti ku si Jamril. Berarti ini teh masih proses Bung ya? Pitching ini masih proses kan belum fix. Acan. Jadi urang berharap manajemen Persib dalam hal ini PT PBB bisa menangkan tender itu 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun harusnya. Kisi-kisi ti minantu Kitman. Maksudnya dibere kuncian-kuncian yang menang lelang ku minantu Kitman. Minantu Kitman. Si eta pagal pitching. Karena kan banyak Bobotoh juga yang meminta kapan training ground kan. Kabarnya juga info minantu Kitman ya di sebelah GBLA itu akan dibangun training ground untuk Persib. Benar gitu sih? Wah, eta mah geus dongeng ti baheula. Dongeng ti baheula. Dongengna ti baheula dongengna tapi jadi realisasinya
teuing teu apal sugan we nya. Nya cenah mah kalau sudah dikelola itu akan dikembangkan. Jadi nunggu propol dulu ya. Jadi Pak Tobi soal tadi ya balik lagi soal distrik. Jadi ketika distrik itu sebenarnya bukan ini ya, karena dari pusatnya pun kan susah ya dengan kuota segitu. Jadi tidak memberikan kepada si distriknya karena kan bingung ngabagiin nanya distrik. Bikin kan lobanya. Karena kan di kuota yang normal aja guys bingung. Komode di kuota nu kieu nya daripada kisruhna semakin mendalam dan jero gitu nya guys mending tekudu. Viking Persib Club mengambil sikap itu ya Pak. Tapi orang sangat setuju pisan kamari sikap kamari bi. Kenapa daripada PC uzoneun, pifitnaheun batur mending tong dicokot. Kan sakitu diberena 800 berapa gitu. Gitu. Kurang dari 1000 lah nya. Diomongkeun deui anjing cuan edeg kita pedeg ti mana? Kita pedeg mah geus we umroh setahun sekali atuh. Nya. Aduh. Oke. Aya nu dibahas deui soal tiketing kan dia aya 2 pertandingan deui ya. Lawan Bali jeung lawan Bayangkara. Lawan Persebaya kan poe Jumat ya pasti rame nya, komo si Bonek geus datang. Terus lawan Bayangkara kan kayak poe Salasa nya. Berarti engke lamun misalkan Bayangkara Senin tanggal 21. Oh 21 Senin ya. Kalau misalkan lolos gitu nya si Persib bakal mengajukan di tuan rumah atau kumaha dengan kondisi seperti ini gitu. Alusna kumaha Pak Tobi? Ulah sih. Ulahnya bener urang setuju. Riwulanya. Maksudnya iya kan balik lagi ya walaupun kamari kan walaupun pramusimna serasana serius bangetnya kamari mainnya edan pisan kan edannya lain siga pramusim gitu si Robert Wang ieu mah juga final nanti kita bahas sabar dulu kalau nah maksudnya kan ya kembalikan fitrah pramusim lah. Ini udah kebetulan udah di Bandung gitu guys kaburu hype nak itu ya geus mun lolos ulah di Bandung deui lah. Yes. Buat ngetes mental pemain juga kalau tanding di luar gimana gitu kan. Iya. Boboto bisa piknik oke. Benar. Eta Viking Batam pada yang ngondang deh di host perempat final ke. Siap. Sekalian we eta lumayan nya. Main deui lah siapa. Bisa atau Viking yang lainnya. Frontline mah teu bisa dah eueuh. Hese eueuh anggarana eueuh frontline mah apal urang. Tinu aya ge mainna di Bandung kene atuh. Bandung kene udunan. Udunan kerenyian spanduk kayaknya. Gonta-ganti spandukna. Oke, cukup makanya soal tiketingnya untuk himbauan kepada Boboto selamat berburu tiket we selama di Bandung mah ya. Wayahna gitu. Memantau terus war tiket gitu. Ya imbauan juga instansi kaku banget aja teu kudu imbauan mah nya. Maksudna teh antep sina PT PBB teh mah mengimbau Boboto mah. Urang-urang geus we minta Boboto ka stadion nya. Goblok. Silaturahmi. Ya. Kalau mah latang sujon silaturahmi. Kamari ge loba nu teu boga tiket tapi teu asup ka jero. Nya urang mah hayang silaturahmi we ngobrol gitu. Loba nu kitu. Ibarat LDR ya teh LDR mana kebayang teh LDR mana boga abohan. Boga teu? Eta LDR itu mung. Di itu. Setahun migren, teu utip-utip. Kudu utip ya. Iya, akhirnya bisa bertemu lagi ya dengan kawan-kawan. Ketemu si Ayang. Langsung kan bahaya. Oke, cukuplah ya soal tiketing kayak sambil berjalannya waktu makanya kayak orang tinggal deui semoga ada perkembangan yang lebih baik lah ya kepada si Persib. Betul, tapi orang sih hiton, orang berharapnya gitu di pertandingan selanjutnya melawan Persebaya dan Bayangkara teh orang teh berharapnya tapi memang ini teh GBLA teh tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi memang si Boboto teh maksakeun heula we kalau meula mun ada teu boga tiket mah di luar we. Di sampingnya ketidakbecusan orang dia lain ngomongin panpal tidak becus mah bisa nu kasinggung gitu ya. Masih ada segelintir oknum yang bisa memasukkan teman-teman Boboto yang lain ke dalam gitu dan memaksakan nonton di atasnya. Struktur si GBLA teh memang hariwang we cek urang mah. Hariwang tapi beningan. Hariwang sih. Ya. Tapi kan banyak tulisan-tulisan kamari nu menyatakan bahwa itu aman, itu wajar. Urang teu nyahonya nu validna nu mana gitu. Makanya itu yang harus dijelaskan. Kalau memang belum siap ketidaksiapannya di mana. Jadi kan Boboto teh well informed gitu. Apal gitu. Benar eta.
jangan sampai kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya stadion rebukan amit-amit gitunya ulahnya. Tapi kan juga Hizboro kan anjing ngeri gitu lah kejadian ulah lah. Da masalah flare mah kurangnya soal flare mah eta mah masalah yang bukan yang geus eta mah masalahna pola komunikasi dari manajemen dari Panpel harusnya lebih baik gitu ke komunitas-komunitas supporter ngaedukasina nu bener gitu agar kejadian siga eta teh tidak terjadi lagi lain tidak terjadinya bisa diminimalisir gitu. Dan masalahnya pembangkang mah akan selalu ada gitu. Nah, bener tuh? Bener. Pembangkang mah bukan pembangkang eta teh tong disebut oknum lain bobotoh udah cinta tuh. Maksud urang mah kitu nya. Disebut ya bobotoh brengsek. Jangan dilabeli. Tong dilabelkeun nu kitu gitunya. Masalahna kumahanya eta memang euforia meureun siga kitu emosional gitu nya. Jadi respect emotion we cek urang. Respect emotion. Tah, orang ngabahas nya Flare. Kemarin kan aya sebuah video gitu aja dari seorang bobotoh yang sudah lamanya ada di ngabobotohan gitu ya disebut sebagai lah eta mah tuh kudu lain lagi gitu si Eko Maung kan ya membuat statement di videonya bahwa ayolah bobotoh cenah kembali ke jalan yang benar gitu, jangan sampai merugikan Persib segala macam bla bla bla, menganggap bahwa bobotoh seperti itu bobotoh brengsek lah, bobotoh goreng lah pokoknya gitunya sampai mencap sakituna kan. Sampai Pak Tobi kemarin ngajian dibalas ya kasih Eko aja. Iya kauseup itu upana alus meureun teuing alus teuing ieu laparnya. Esen. Kauseup. Ternyata dengan pelabelan bobotoh sebagai bobotoh brengsek lah dan sebagainya lah dari Eko Maung eta kumaha Pak Tobi? Ya sebenarnya kan latar belakangnya panjang heula nya. Ya, maksudnya banyak panjangnya. Panjang. Yang menyebabkan hal itu terjadi ada flare dan lain-lain kan sebenarnya runtutan mah panjang lah karena orang nonton kamari orang bisa merasakan suasana kebatinana lah. Bayangkeun nya geus 2 tahun nonton gitu lalajo deui ka stadion pasti kan euforiana edan. Betul. Ditambah kerinduan dan euforia edan ditambah pas main lagi edan oge gitu ya. Maksud kita siga tensi pertandingan gitu. Ngerinya tensi ngeri Persib ketinggalan duluan dan banyak drama-drama lainnya lah gitu. Orang yakin walaupun orang lain cenayangnya tapi orang yakin si bobotoh nu mawa flare eta dia datang ke stadion itu tidak bermaksud awalnya untuk menyalakan di tengah-tengah pertandingan. Orang yakin karena masalah flare ini mah guys hampir tiap pertandingan aya wae dan terjadinya bukan di GBLA atau di Jalan Harupat saja. Orang meyakini eta di semua tribun di Indonesia ada itu flare. Jadi lain kejadian kamari hungkul gitu. Di tiap pertandingan pasti aya, tapi biasanya kan di akhir-akhir. Di guys injury time lah, muntung guys beres lah nya, guys after match. Jadi tidak mengganggu pertandingan. Nah, karena orang yakin niatannya tidak untuk dinyalakan di tengah-tengah, tapi terbawa suasana kebatinan tadi emosional ketinggalan duluan lah naon segala macam dan ketika gol aya nu kauseup hiji kan. Namanya flare itu kan mun nyambereun teuing aya teorina teuing teh di psikologi masanya tapi kan siga latah kan nyala hiji nu lain ningali jadi ngilu bar gitu. Jadi kan itu tidak direncanakan sebenarnya. Kalau direncanakan mah bareng kabeh serempak gitu kan. Ya mah kan nyambung jadi loba pisan gitu kan. Nah, itu yang tidak disadari bobotoh akhirnya mengganggu jalannya pertandingan dan menghentikan pertandingan dan mengganggu ritme bermain. Jadi kalau disebut salah ya salah, benar salah, tapi maksudnya kesalahan eta tidak serta-merta kudu dijudge yang terlalu sadis gitu karena bisa dijustifikasi nya. Karena mungkin niatannya juga tidak ada untuk mengganggu jalannya pertandingan dan lain karena nya kauseup teh terbawa suasana. Tapi orang bukannya membenarkannya emang salah masalah. Nah, terkait ucapan tadinya cek orang kauseup karena ya orang kan kemarin di Jogjanya perjalanan tol lila kan anjir di Jogja ke Bandung lila. Ya BTO nya sepaneng ke rumahnya jeung si tempe sabeulah nanya hoream teh. Jeung si Bang Korlap si John waduh.
sare hudang can nepi kene gitu kan, sare ge itu bisa sambil mantau timeline deh gitu ya, keramaian. Ningali ti tweet si Tempe nge-retweet kauseup oge gitu kan, kauseup. Make ese. Nah, nu orang mempermasalahkan bukan masalah orang membela, enggak, sama sekali tidak membenarkan juga kejadian kemarin kan seakan-akan kesana orang tuh membela ya. Membenarkan, enggak membenarkan udah. Kalau mengganggu ritme memang, apalagi kemarin baru ngegolin gitu kan emang salah. Tapi kalau menghakimi sampai sebegitunya harus dilihat dulu dong runtutannya, kan tadi dijelasin ya runtutannya kayak gimana. Orangnya yakin si eta terniat gitu. Dan si Eko iya kan ngomong brengsek teh tidak hanya untuk flare karena di video sebelumnya si eta ngomong bahwa ini orang pola kata kalimat persisnya tapi intinya Bobotoh brengsek kalau suka nyalahin wasit gitu. Kemarin tuh sebenarnya hand sebenarnya jangan barbar tidak tahu aturan. Maksudnya sepak bola teh milik kabehnya, milik semua kalangan, semua orang yang ngerti aturan dan enggak gitu. Maksudnya nggak ngerti aturan nggak boleh nonton atau ya kalau nggak ngerti aturan nonton disebut barbar ya enggak juga. Sepak bola mah no boundaries tanpa batasan. Mereka menyebut bahwa merasa wasit tidak berpihak, mereka menyebut wasit goblok, itu mah alamiah lah. Kudu dijudge bahwa maneh maksudnya menjurus ke barbar atau itu menurut orang kurang sepakatnya. Lanjut lagi, ternyata dikapitalisasi lagi gitu kan, disebut yang masalah fair dan lain-lain. Orang masalah pribadi jeung si Eko mah. Geus kenalila, terus banyak juga pandangan-pandangan setan orang sependapat. Dan ini mah murni hanya perbedaan pendapat aja, tidak dibawa ke hati lah gitu. Dan dibawa ke hati mah bogoh atuh. Iya atuh. Jadi ya gitu. Jadi tapi banyak yang salah tangkap, jadi seakan-akan bahwa orang teh tidak substansial. Iya betul. Gitu. Ya yang substansi kan ngeberesin urusan kosakata bahasa itu mah rek naon kumaha diuruskeun, tapi menurut orang enggak perlu sampai se ekstrem itu lah ya. Walaupun sudah dijelaskan menurut KBBI basic itu capek tama, capek. Tentunya supporter ieu mah. Ya, tapi kan ini bobotoh penerimaannya ada yang terima, ada yang enggak, artinya hindarilah perdebatan-perdebatan yang tidak produktif siga gitu. Nah, apalagi ternyata mungkin ada maksud lain karena dibikin konten dan lain. Orang kayak menyadari aing kauseup salah aing gitu. Jadi orang memutuskan mau ngabalas deui. Da sebenarnya lamun masalah si Eko mah tamanya ada di pemilihan diksi aya. Cek urang mah di pemilihan diksi unggul. Siap. Mung, mana eta mah teh menanggapi. Lamun urang geus eueuh, sieun geus ka bandring pisan. Urang mah ngomongkeun ayeuna langsung ngageser. Kita bergeser ke ieu we memang ke persiapan Persib menjelang liga ya. Itu salah satunya adalah turnamen pramusim seperti ini. Urang ningalina kamarina lamun urang di pandangan urang gitu. Si strategi dan taktik si coach Robert Albert teh can katingali. Can katingali menurut kemarin lawan Bali atau dua lawan pas di Batam oge? Urang Batam temilu. Jadi nonton tapi da lawanan nu karar itu belum bisa disebut uji coba yang sesungguhnya gitu dalam tanda kutipnya. Enggak, saya eta mah ngabagjakeun teman-teman bobotoh di Batam gitu. Bubaran sono teh nya. Kan tadi si Tobi kan sempat nge-mention gitu kalau pertama tensinya udah panas banget lawan Bali United gitunya. Dan Bali United kan ini tuh di depan mereka tuh AFC Cup loh. Mata kudu serius. Nah kemarin diladenan ku Persib gitu. 11 lawan 10 ge anggar gitu. Kiku keneh urang teh. Tah tanggapanna kumaha gitu. Patobi lah cek Patobi. Jalannya pertandingan kemarin lawan Bali. Jujurnya orang kan kemarin lalajo. Nama lalajo di tribun frontline nya. Dari 90 menit banget lalajona kan 15 menit gitu. Soalnya loba distraksi lah, terus teterekelan kan teka-tekali bro gitu. Teka-tekali jadi hanya bisa melihat potret-potret sedikit-sedikit lah gitu. Highlight. Tapi kalau dari
potret-potret yang sangat terbatas itu nyaeta tadi. Pertama, pramusim ini terlalu serius. Orang kan berharapnya pramusim ini si Robert banyak memainkan ya gambling strategi lah, apalah segala macam, gambling susunan pemain. Tapi kan karena mungkin gengsi lawannya Bali United, tekanannya udah kenceng, jadinya seakan-akan kan dipasangnya yang serius gitu serius kan. Semua pemain serius, semua pemain jadinya kan tensinya edan pisan. Boban pisan ngomong ieu mah jiga lain pramusim emang mulai liganya jika final Piala Inter Toto suka naik Copa Haji Samsu. Soalnya edan pisan kedua timnya memainkan skuad terbaiknya nya. Ya kieu bos, jarang-jarang pramusim mun mana ningali pramusim di luar negeri aya kesalahan wasitnya protes. Protes edoan gitu kan. Jadi segala liganya nih emang gitu kan. Asli itu udah timna ge atuh loba ieu eta mah Kram United aja. Titik gogoleran. Tapi eta teko mastermind edan pisan nya. Eta main gamesnya edan teko. Main games anjing teko emang brengsek anjing. Dan itu ya cek si Mungki tadi jadi pertanyaan oge di tengah 10 lawan 11 kan 10 pemainnya geus di babak hiji. Ya. Kesulitan gitu, walaupun ya kita juga memahami kan pemain-pemain kuncina misalnya. Tapi nya eta nu jadi PR kudu dibenerkeun. Kita kan nyaho misalnya 11 kumaha kondisina kan. Betul. Urang ningalina kamari itu strategi nggak jalan, cuma memang ada di strategi tidak jalan kemarin menurut urang ningalina. Tapi kemampuan individu tiap pemain yang bekerja itu. Orang nih ini juga Ciro Alves edanan mainna gitu. Dan David da Silva kekeh hayang anjing orang hayang ngagolkeun dan akhirnya ngagolkeun walaupun eta deflected. Tapi secara permainan mah eta golnya lain di open play. Akhirnya jadi set piece. Bukan dari skema yang dibuat selama latihannya. Dah ngomongkeun taktikal anjing absurd banget anjing mun cek si Angkinya absurd banget ayeuna. Erwin asup ngagantikeun Jal Nanding. Ya, dari posisi ge geus beda lah. Dedi Kusnandar Dado, Ceker Dado ditarik. Etam jadi gelandang bertahan. Benar. Tina awake si Etam leutik jadi gelandang bertahan gitu. Kudu ngalawanan si Spaso, kudu ngalawanan secara taktikal kan memang gitu absurd itu muncul si Angki gitu. Tapi poin plusnya kamari mah di tengah segala macam kekurangan itu semangat dan determinasi pemain edan. Apalagi Ciro-nya. Jangan-jangan ningali Persib semangatnya gitu. Bebeakan pisan. Eta nu kudu diapresiasi. Benar. Tapi kieu Ciro mun kahareupna kitu mun teu bisa menang, teu bisa ngagokeun tong mewek wae tuh eta mah bubudakeun. Cik urang mah nya. Si eta lamun 37 pertandingan ngagolkeun hiji 36 kali mewek bagana. Eta jiga budak moro orang layangan beunang kumaha eta aing keur leutik kitu. Oh mewek ngadu ka indung anjing. Bae aku mana cenah. Moro orang layangan teh jiga kitu ulangnya. Tapi kudu bisa menerima oge karena kan pertandingan mah loba drama 90 menit pertandingan sepak bola mah memang yang terjadi di lapang mah kan bisa apa saja yang terjadi gitu. Berarti Persib lawan Bali kemarin tuh emang bagian dari drama preseason ini bagiannya. Soalnya kan di pertandingan lain kelihatannya biasa walaupun skor aya nu badag anu leutik aya 3 gol aya 5 gol pertandingan lain tapi ya hiji-hiji seru gitu nya. Karena kan di geus kartu merah kabobolan menit awal gitu nya. Ngasupkeun gitu sampai flare lah buah babaledogon wasit goblok biasa eta mah geus jiga liga pisan lah nya edan sih orang. Tapi orang ningalina gitu. Karena pengalaman ya menurut Teko akhirnya bisa bagaimana meredam Persib itu sendiri. Teko akhirnya tahu gitu kumaha carana ngehandle si Persib mah kieu gitu. Gitu. Wow, Tekonya. Si Gana tapi ya itu harus dibuktikan di liga nanti sama coach Robert Albert. Nah, untuk pertandingan selanjutnya kan Persib akan menghadapi Persebaya jeung si Bayangkaranya. Ya kan berat oke ya dua-duana ya. Walaupun di pertandingan sebelumnya si Bayangkara jeung Persebaya cenah mah mainnya hiji-hiji terus terbeda jauh gitu, agak monoton. Terus ningali peluang Persib kan pemain timnasna can baliknya karena kekara beres kualifikasi Piala Asia gitu. Ningali tanpa skuad pemain timnas apakah ada chance gak untuk Persib lolos? Aya sih, soalnya kan lawan beratnya kan kamari hungkul sebenarnya. Jadi Persebaya jeung Bayangkara kan secara di atas kertas ya masih di bawah Bali kan. Jadi kayaknya lolos sih. Lolosnya. Apalagi lihat dari kedalaman skuadnya masih bisa bagus lah.
Lolos. Dan mudah-mudahan tong di Bandung. Mudah-mudahan tong di Bandung. Hayangnya di mana Pak? Kenal Pak? Solo? Jakarta? Ya nu bisa piknik we lah di mana? Solo sih nya kenalnya geus lila teh Solo mah. Oslo ngeunah. Oslo ya kan? Oslo teh ya nya Oslo lila kamari terakhir teh. Iya kan ya. Piala Presiden oge nya terakhirnya lawan no Barito nya. Oh, Barito atau naon? Mitra Kukar. Eta di Oslo. Lamun urang sih ninggalina kemarin teh setelah preskon Bayangkara dan Bali Persebaya itu Coach Aji teh sempat ngeluh gitu. Bukan ngeluh ya, sempat curhat. Urang ini membangun tim ini setelah ditinggal 14 pemain. Termasuk ya duo Persebaya nu kamari menjadi pilar utama ka Bandung gitu nya. Siga Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto gitu. Dah pemain-pemain orang iya teh pemain yang tidak punya banyak pengalaman di kasta tertinggi Liga 1 Bu. Dengan kata lain para pemain muda mereka yang belum punya pengalaman. Yang terhungkul. Tah. Ini kesempatan bermain dengan Persib itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk secara mental gitu. Iya tuh, bermain dengan pemain-pemain yang hebat ya kualitasnya. Sok tunjukkan di dia gitu. Jadi memang Coach Aji mah nating tulus we. Jadi lamun menurut orang mah di atas kertas dalam hitungan namanya soal kualitas tim kuduna Persib bisa ngelekeun Persebayanya minimal selisih 2 gol gitu. Iya. Kuduna nya. Ya siap dicatat ya. Jadi parlay oper doanya gitu. Pasang. Tuh kuduna kamari Coach Aji curhatna gitu beres draw gitunya. Beres draw ini Coach Aji ada di kartu koneng ya. Kamari ada tangannya. Iya nah bisa. Mana kalapang kan lu? Kalapang atuh udah orang bonek, teman bonek orang. Cocok. Coach Aji pas ningali iya extra time 6 menit ada di kartu gitu. PT Kejadian anjing menit 93 94 kagolan kan si Anderson Sales ya. Iya. Edan sih aja. Iya ngomong-ngomong kopi panit enak nih. Asik, terbaik ya kopi panit ya, terbaik. Enak. Nggak 30 menit karek diinum. Iya, saking seriusnya euforia tuh. Saking kapanci. Tahu sepet. Iya, tapi nggak pomong mana enak setengah rokok deh. Mung enak mung ganti ya. Oh iya. Ini dari bos Angga Badil. Promosional tuh gini hack juice ya. Hack juice anjing ngeunaheun sih bener ya. Bisa di follow nya di Instagramna aya hack juice di dia. Ton dari varian ieu mana nu beuki naon ton? Urang sih nu beri paling ngeuna sih. Urang teh udud jadi kuieu mah udud mung. Ngeuna sia mung nya. Tapi urang mah dua-duana urang udud ieu dibere ti bos Badilnya. Hatur nuhun nya. Sugan manjangnya ngeunaheunnya. Mun si Tobi mah teu ngarokok. Henteu engke we atahna gitu ya. Atahna nginum ge henteu. Urang hungkul nginum. Deal nya nginum kopi. Deal, iya atahna, Tobi atahna. Siap. Jadi untuk si Hex ini ada banyak varian ya Mung. Ada namanya apa Mung? Kalem mana keur ieu live Shopee ieu teh. Live Shopee. Live TikTok teh ada live TikTok Mung. Genep anjing. Kumaha. Banyak jadi untuk yang mau belinya si ieu enak asli emang untuk Saltik gitu nya mun salah naon itu. Saltik lah eta. Bisa beli langsung di Hex Juice ke di Instagramna aya di dinya Mung nya. Ke ditempel lah. Nu ngeditna urang deui. Ya, mana ya tuh Mung? Saade ya. Si Anggi itu anjing. Bisa. Terakhir aja karena terlalu lama oke lah nya bisa boring. Manjang oke lah ke karena kan yakin Persib lolos ya. Emang kayak iklan terakhir aja. Emang iya. Emang iya. Skemana emang iya. Skemana kieu. Iya memang iya kieu timeline nanti kieu. Soalnya lamun di awal pasti di skip lah. Bisa kadang iklan heula aya deui bagian pada closing si John aya request iklankeun Frontline Boys Store. Asa diiklankeun wae. Asa tiap di podcast diiklankeun tah. Mane tara nonton. Pasti. Ya untuk teman-teman yang mau beli merchandise Frontline ya bisa di sosial media Shopee di nanti Frontline Boys. Lain sosial media Marketplace bro. Oke, poho. Marketplace aing poho anjing. Sosial media li aduh anjing aing inget wae ieu anjing bisi poho aing. Hack juice sok poho aing. Naon mung di Frontline Boys Store-nya? Frontline Boys Store 33 harinya. Oke. Kalau yang mau offline bisa juga di Banda Jalan Banda nomor 1 sampai 5A Bandung. Bisa ka ditu nya. Oh, rokona aya 5 siki di Banda. 5 siki panjang. Ya. Si John loba duit berarti dia. Kok kayak khusus baju warna bodas. Kedua warna hidung. Iya biru. Iya koneng tah dipakai mana mung. Kalau loba duit si John nya. Loba duit. Ngeri anjing. Kata saban tahun KB
eta jadi nu di seberang nu toko-toko tukang sate kabeh dibelian ge. Si Abang Grosir dibelian. Si Abang Grosir belian kabeh anjing. Tah, untuk penutup ieu nya bagaimana Wah, batuk. Batuk lah. Untuk terakhir ini kan di 2 pertandingan ini Persib lolos, prediksi lolos. Leuwih alus Persib lolos ke fase selanjutnya gitu atau Persib ente, karena kan bakal ada 2 kemungkinan ya. Ketika Persib lolos, si animo bobotoh teh hayang juara teh meninggi deui gitu. Walaupun di henteu-henteu preseason ge hayang we juara gitu. Lebih baik Persib gagal tapi mendapatkan evaluasi permainan atau mending Persib lolos gitu. Orang mau mending Persib lolos, tapi kembalikan terahnya kembali ke pramusim. Fitrah pramusimnya. Fitrah pramusim dan bobotoh juga turunkan ekspektasinya ke pramusim. Jadi semakin banyak pertandingan juga kan semakin bagus. Jadi nanti ketika lolos juga ketemu tim-tim yang lain, tapi ya eta. Jadi jangan dianggap bahwa Siga tadi terlalu edan-edanan gitu. Yang juara ya. Nah kalau dibandingin sama tahun kemarin ekspektasi tinggi kan karena bedanya. Ya. Soalnya kagok geus ka final dan finalna papanggihna jeung Persija. Mun finalna lawan lain mah santai juga. Betul. BTW si Persija ke ngatrial si pemain nu kamari si Jepang Persib terjadi teh anjing. Si eta nya Roy Kiyoshi anjing goblok aing ningali anjing si Persija ceuk teh anting ge geus eueuh duit atau kumaha anjing. Itu emang coba-coba. Iya ngasupkeun lamaran ka mana we nya nu asup beuna. Tungtungna mainna di Aceh. Di Sasko. Mun di Benfica. Tapi lain Portugal Karawang. Benfica Karawang katanya. Ada anjing goblok si Jepang euy antik anjing. Lanjut Bi. Kayak gitu. Nah, jadi ulah ekspektasi tetapnya Persib hayang lolos tapi ekspektasi tetap aja pramusimnya. Ya maksudnya ekspektasina teu kudu menuntut kudu juara, kudu menang terus gitu ya. Kudu edan sih gak gitu. Dan ketika pelatih melakukan rotasi nggak apa-apa gitu ya. Semua pemain justru coba aja. Kudu. Justru ini saatnya. Ya. Saatnya. Kita kan belum ngelihat kayak muka-muka baru seperti Rumah Kick menurutnya. Kemarin main Rumah Kick. Itu kan? Main sakedeung. Sakedeung siga Arsan no di Arsan Makarim. Terus gitu. Si Arianto. Bener Arianto. Robi gitu. Darwis kan ya. Robi Darwis pemain iya di Klat lain Darwis haliku aing lain pelatih PSKC lain. Kan orang teh hayang menampil hayang ningali pemain-pemain muka kedalaman baru itu. Squadnya. Kedalaman apakah siap atau mengarungi Liga 1 ya? Fitrul ge can main ya. Nya Fitrul can main, Fitrul kudu dipaenkeun oge gitu. Di posisi kiper, di posisi belakang, di posisi tengah, di posisi hadap teh kudu dicobaan we terus main KB. Kudu ka kesempatan bermain teh kudu ngarasaan minimal 10 menit lah tong jiga kamari 5 menit Ajis karek main gitu nya. Kan lebar gitu. Kan kamari mun edep urang ningali ka konten-konten sosial media Persib teh Ajis teh disebutna di caption teh dengan narasinya maestro gitu. Tapi mainnya kan 5 menit aja. Makanya maestro main 5 menit atau 5 menit aja. Bener tuh. Pirlo wae embung aja main 5 menit aja. Anjing goblok aing jadi inget sih. Safi moal mungkin daek main 5 menit. Wah anjing wah atunya. Safi Iniesta anjing disebutna maestro. Maestro main 5 menit aja. Wah anjing. Ya gitu kan sok percayakan dulu gitunya. Tinggalikan kan enak klok aja di timnas, Kambuaya di Kemas, Rafi. Justru ini menjadi kesempatannya para pemain ini tuh nya. Bener, unjuk gigi itu. Unjuk gigi kudu eta mah, kudu. Dan orang teh berharap Persib teh melangkah juga ke perempat final sampai semifinal dan mudah-mudahan ge juara ge teu naon sih, tapi tong serius teuing balik deui. Bisi jadi gitu. Juara mah bonus. Da pramusim ieu mah. Jadi bonus teh lain ti WHO unggulnya. Lain. Pak tadi rek mere bonus mau apa? Jadi mun lolos fase grup bonus oge karena orang mendambakan away days, bro. Away day, ya. 2 tahun tuh away days itu. Piknik. Semoga NTHC juga di dia aja. Benar. Da orang yakin mau rudet di away day mah, tiba lagi sanya orang mau rudet away day mah. Ya mudah-mudahan Solo stadion-stadion yang representatif ya. Iya, betul. Orang berharap Sleman oge sih. Sleman, Solo. Kan Sleman kemarin Inggrisnya 2018. Enggak sekali itu kan Solo acaranya tim-tim anyar. IC Dewan gitu main di mana mungkin? Tangerang, Bro. Tangerang. Di Banten TS stadion anyar. Ya.
Asal tong ka Indomilk Arena we. Indomilk Arenanya. Jauh ka Cikupa. Indomilk Arena keren sih anjing. Mending urang gawe we di pabrik di Cikupa banyak. Di pabrik. Aduh aja gawe. Guys, cukup mungkin ya. Ya geus 40 menitan ya. Untuk di cukup. Mati itu, Pak. Nyala. Aman, Oke, cukup mungkin ya untuk episode kali ini nya. Kayak orang rutin gendenya. Ya teh orang formasi trio, ya teh trio Firman Utina Konate Haryono atau trio Polandia teh ya teh. Iya mah mending orang trio Haryono ya. Firman, Konate iya pengatur serangan atuh. Pengatur serangan. Urang yakin tapi udah ngomong ieu. Utina Haryono, Konate. Ya sih bisa jadi sih, bisa jadi. Ayuk Berti. Traore. Anjing. Ulian di Sausa anjing. Aing dia bisa di kamarnya yang saya wae anjing. Kayak kegiatan ulah lo. Kan emang gitu ya. Aing teh zaman aing kata anjing lucu pisan ceu aing teh keren kayak Alexander Pulalo mah api-api diving teh mama bola di kiri. Kan manehna teh bek kirinya. Nya bek kirinya. Bek kiri mau bola kan dieuna timurnya. Bek kiri mau bola ku boboto teh pulalo. Setanna jojo ke kiri. Terus ingat tapi eta teh kermatch. Anu api-api diving labuh terus dibere kartu koneng karena mung main lawan naon sih hareup bener aja. Api-api we gitu. Api-api anjing si anjing. Emang trickster. Keren eta kudu menang Ballon d'Or anjing. Wah anjing pemain ayeuna gitu banyak. Pulalong geus. Aduh anjing. Oke, cukup nya, geus lah. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke, episode selanjutnya kita di 8 besar atau kumaha ya? 8 besar bisa away day-nya. Perempat final lah lolosnya. Cukurang mah tapi sacan ini ke away day. Gak selanya. Euforia pikniknya. Euforia piknik, kamu ke Euforia piknik lah, siap. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Saya Tonai pamit. Saya Mungki pamit. Saya Tobias. Yo. Tobias Kabandring. Usep.